عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. Maju mas. Di sini mas. Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Dalam salat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada 2 orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada 1 orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr, dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, fa akhadha bi aidina fadafa'ana ila al-wara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Ketika ada orang yang salat sendirian, kemudian Anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andaikan terjadi ada orang yang menyusul, namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi sholat berjamaah semacam ini tidak benar, karena makmum berada di sebelah kiri imam. Dan yang benar, makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam sholat jamaah, karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai, makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam, sholatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk,
sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar, sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah. Apapun posisi imam, baik imam sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum faatimmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan karena Anda sebagai makmum yang masbuk. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah belum selesai namun imam sudah rukuk, apakah kita menyelesaikan bacaan kita dahulu atau langsung ikut rukuk? Ya. Ini sama seperti sutrah tadi, bahwa bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Ya, bacaan imam itu menjadi bacaan siapa? Bacaan makmum. Dalam salat jahr, salat yang dikeraskan suaranya maghrib, isya dan subuh, ya, pada rakaat yang bacaannya dikeraskan, makmum ya justru tidak membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat, tetapi apa? Mendengarkan bacaan imam. Ya, firman Allah, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkan baik-baik, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Ini di luar salat maupun di dalam salat. Di dalam salat khusus pada bacaan yang dikeraskan, salat maghrib, isya dan subuh pada rakaat pertama dan kedua. Maka makmum diam dan mendengarkan tadabbur dari bacaan imam. Ini, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, kenapa imam mengeraskan suara dalam salat maghrib, isya dan subuh? Ya biar makmum mendengar, biar makmum mentadaburi. Ya, disebutkan oleh para ulama, ikhwan dan akhwat, di sini ada satu faedah yang penting dalam salat berjamaah, bahwa imam itu tugasnya untuk membaca dengan baik. Imam tugasnya membaca dengan baik, membaca sesuai dengan aturan yang ada dalam tajwid, ya, dengan makhraj yang baik, dengan suara yang bagus sebisa mungkin, ya. Itu tugasnya imam. Tetapi makmum bagaimana? Makmum itu tinggal menikmati bacaan imam. Sehingga bisa jadi makmum lebih khusyuk, lebih bisa tadabbur dengan apa? Dengan bacaan. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan hukum tajwid, tidak memikirkan panjang dan pendek, tebal dan tipis bacaannya. Ini tugasnya imam. Artinya kalau dalam masak-memasak, imamnya itu yang memasak, makmumnya itu yang menikmati. Ya, makmumnya yang menikmati bacaan itu. Ya, oleh karenanya dalam salat jahr itu makmum mendengarkan dalam rakaat pertama dan kedua karena imam mengeraskan. Sedangkan selanjutnya makmum membaca baik itu pada rakaat ketiga ataupun dalam salat yang tidak dikeraskan suaranya, itu makmum membaca sesuai dengan bacaannya. Kalau imam sudah Allahu Akbar maka segera menyusul. Ya, dan ini masuk dalam semua bacaan kita. Kita lagi rukuk, belum selesai bacaan rukuk kita, imamnya sudah sami Allah liman hamidah, segera susul. Segera disusul imamnya.
Ya, segera disusul. Kenapa ya? Bacaan imam itu bacaan kita. Disinilah amanahnya, tanggung jawabnya siapa? Imam. Maka imam harus menjadi seorang yang benar-benar tahu fikihnya imam. Bagaimana dia tidak terlalu lama bacaannya sehingga memberatkan makmum, tidak terlalu cepat sehingga makmum terburu-buru salatnya, tidak khusyuk, tidak tenang. Maka ini fikihnya imam. Harus benar-benar tahu fikihnya sebagai seorang imam, sehingga benar-benar jamaah dari awal sampai akhir itu dibawa, dipimpin oleh seorang imam, sehingga menjadi salat yang sempurna, salat yang khusyuk, salat yang tenang, ya, salat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran.